Saya pagi ini janjian dengan orang yang memiliki channel melaku-melaku sejarah di Cikini, dan rencananya saya dan beliau, kebetulan beliau dari Tegal, akan mencari jejak Tegal di Jakarta. Ini kayaknya bakalan seru nih, explore sama orang Tegal, mencari jejak Tegal di Jakarta. Jejak Tegal apa aja saya juga bingung ini. Nanti barangkali beliau bisa juga membantu saya untuk menapaki jejak-jejak Tegal yang ada di Jakarta. Bapak aslinya dari mana? Wah, saya aslinya dari Bogor. Bogor. Oh, ya. Ada nggak orang yang narik begini tuh dari Tegal? Banyak. Saya lagi ngelacak ada orang Tegal di mana aja gitu. Oh iya. Di Tegal juga tuh. Mana? Mana? Tuh yang di Tegal tuh. Coba. Tegalnya di mana? Tamaja Tegal. Tegalnya ning Tegal Terminal. Tegal Terminal. Terminal sampingnya persis rumah saya. Oh. Kalau ini beda lagi tukang kopi. Ini kan Kemandungan. Sing tukang kopi sih sampean. Sama pada baik. Pada baik. Iya pada baik kita nih. Suami istri. Iya sama istri setia, jadi jualannya berdua. Setia siang malam. Dan bapaknya siapa namanya? Abdul Muthalib. Abu Muthalib. Iya. Ning kene sudah lama. Lama. Panpira. Mulai kiprah di Jakarta tahun 79. Ngapain 79? Ya dulu berkota ganti usaha. Nah berhubung sekarang udah mulai jadi kita tukang kopi. Jualan kopi. Keluarganya saya kini gitu. Jawa, sebagian di Jawa, sebagian di sini. Ning kene karo Simboke kowe ya karo. Dua anak. Duwe lah. Kira Anaknya papat. papat. Jadi ke Tegal itu mau ngadu nasib. Adu nasib kok. Nah, kalah nggak nasibnya? Tergantung. Kalau lagi kartunya bagus ya menang. Kalau kartu lagi jelek ya kalah. Ya, ke Mboke ya. Mboke Iya. sih namanya siapa? Tahu tanya sendiri namanya siapa? Bu, namanya siapa? Saya Ya, Siti Juleha, Siti Juleha, umurnya pira? 52. 52, berarti masuk ke sini tahun 79 karo suami. Enggak, saya mah masuk daerah sini dari 2005, Pak. Woi, ini uang Tegal. Ya, Mas Jake, ki orang Tegal. Tegalnya mana, Bu? Daerah terminal. Nah, Tegal Sumur Panggang. Dia Sumpang, jadi sama ngerti. Oh iya lo ngomong Tegal. Ya sama Tegalnya. Kan Gunting. Daerah Dutingan Bang Di. Berarti terminal Lawas. Iya SMA Sania. nah ya. Bang Di mana ngidul? Teman-teman Bapak yang sama-sama Tegal, saya juga pengen tahu di mana nih. Nah, kalau saya itu aslinya bidang saya dulu wartegan, Pak. Cuman saya karena keadaan lagi kayak gini kan, akhirnya punya warung kaki lima kena gusur. Dapat ganggu dagang kopi keliling kayak orang Madura, ngikutin orang Madura. Jadi Bapak kemarin tahun 79. Ya, saya Umurnya berapa waktu itu? Umur bahasa belasan lah, sekitar 12-13 lah. Udah kawin? Belum, masih bujang. Kawin karo Mboke Tahun 91. 91 ya. Oh, waktu Krismon, Waktu Krismon udah mulain jualan sama ibu. jual sama ibu, iya. Jual warteg. Waktu Covid, Covid di sini setahun, kan Covid 2 tahun. Pertengahan saya pulang karena kan jualan kopi di obrak-abrik, nggak boleh ngumpul-ngumpul, semprot. Iya. Ada kopi sepi, pulang di rumah. Saya mau cari tempat lain yang banyak orang Tegalnya. Kalau Bapak banyak orang Tegal itu sama kalau bisa itu daerah Cipayung tuh. Cipayung. Tegal komplit tuh. kerjanya apa? Biasanya di situ usahanya potong ayam. Kalau Potong daerah ayam situ ke Tegal. Tegal. Iya. Kalau Tegal daerah sini daerah Priuk ada daerah Cilincing itu wartegan. Tegal. Pak, di mana Pak orangnya Pak? Ini. Ini orang Cirebon. Orang Cirebon di Tegal nih, Tegal Kabupaten ini yang berdiri nih. Iya. Nanya sini dong. Iya. Ini Tegal Kabupaten. Jadi ini Tegal Kabupaten. Kalau yang Kabupaten itu. Kok Bapak bisa kenal? Karena kan langganan komisi. Oh, Ini, gitu ya. Kalau ini Cirebon yang Ya, pabrik tahu. men. Iya. Nah, ini Comal. Ya, tadi udah ngomong. Yang ono yang sebelah sana pakai itu Tegal. Apa namanya yang ke
Balak pulang apa namanya itu? Margasari. Sare. Yang orang Sidakato ada orang Orang Jakarta nggak ada sini. buka warteg nih kan. Warteg. Iya. Banyak kan. Jawis, terima kasih. Iya, iya. Aku Nyong, Tegale terminal sampingnya. Ya wis waru. Nyong. Nyong pejabat Nyong. Gimana mau kita kemana nih, Bang Jaka? Kita cari ke sana. Yang penting di sini ternyata ada jejak Tegal. Ini satu dan ini juga. Ayo jalan, Mas. Ya, bangga. Terima kasih banyak ya. Hati-hati. Ya kok mami ya, warung nomor 82. Ya wis. Ya. Kemana kita, Pak? Dapat yang mencari orang Tegal. Kenapa harus Tegal, Pak? Ya karena Tegal itu lebih banyak di Jakarta sebagai orang marginal. Ya, dan orang marginal itu biasanya tuh juga kita bagi beberapa kelas ya. Ya, kelas bawah sampai menengah. Tapi yang kelas atasnya agak sedikit ya. Jadi kalau kelas atasnya disebutnya Wong Sugi ya. Wong Sugi ya. Ya, kita nyebrang dulu ya. Ya. Wah, ini pasar Sugi ini. Jadi menurut Mas Jaka, apakah memang di sini banyak orang Tegal di Jakarta, dan kenapa sih mereka lebih banyak memilih Jakarta sebagai tempat mengedu nasib? Ya banyak di orang-orang Tegal itu di Jakarta memang udah banyak ya dari dulu ya. Kalau kita baca literasi singkat kayak terjadinya asal masalah warteg itu memang dari tahun 50-60 juga udah banyak. Kira-kira kalau kita mencari jejak Tegal di Jakarta, kita bisa berhasil mengungkap semua itu nggak ya? Mungkin kalau step by step bisa. Ya, bisa. Nah sekarang kita selama dalam jalan begini ini kita mencari apa Tegalnya nih? Nah itu Pak, kalau untuk cerita-cerita tokoh-tokoh orang-orangnya, orang-orang besar yang pernah di zamannya mungkin banyak. Nah, tapi kalau untuk jejaknya mungkin paling minim memang kita harus bertanya kepada orang-orang Tegal ya, orang-orang warteg ya. Ya. Karena sedikitnya pasti mereka tahu. Kalau hari ini kita cari warteg gitu, kita tanya-tanya, apakah itu bisa berhasil mengungkap jejak sejarahnya? Oh, itu pastinya orang-orang warteg itu akan bercerita tentang salah satu tokoh yang terkenal ya di tahun 1900, medio 1900 sampai 30 ya, namanya Mardiah ya, karena Mardiah itu terkenal dengan orang terkaya di Tegal. Ya. Apakah jangan-jangan Mardiah ada sangkut pautnya dengan nama warteg itu? Itu yang perlu kita cari, karena saya juga nyari Mardiah itu masih sulit. Oke, kalau gitu situasi lagi mendung begini ya, jadi asik juga nih sambil jalan. Mendukung. Ini cuacanya bagus sekali Untuk dan jalan, kemudian juga tempatnya sudah bagus ini, untuk pedestriannya. Ya, tapi sayang masih banyak diokupasi oleh ojek-ojek ya. Mudah-mudahan ini harus ditata lebih baik lagi. Ya, tapi ojek-ojek ini jangan-jangan orang Tegal lagi, Mas. Kayaknya iya. Atau pedagang ketoprak biasanya orang Tegal. Ya, Ya kan? dilihat jenis ketopraknya bagaimana. Ya, kalau ketopraknya itu bukan ketoprak curah, biasanya Tegal. Pedagang ya. Biasanya juga di depan Raden Saleh itu juga. Bagaimana Mas kalau kita cari warteg itu tanya dulu nih sama tahu gejrot nih. Oh iya. Iya, atau Pak Satpam. Oh iya. Silakan Mas Jaka nanya. Gimana? Cari warteg dulu. Cari warteg yang di sebelah mana Pak? Bapak tinggal lurus, nanti ada pertigaan ke kanan. Itu banyak warteg, Bang. Yang arah rumah sakit ya? Di dekat Ampera. Bu. Ampera Oh, sini. Ampera. Oh iya Iya, ya. iya. Itu warteg ya. Kalau Amperanya bukan, tapi samping kanannya. Kanannya ya. Iya. Ya, terima kasih ya. Iya. Ya. Ayo Mas.
Ampera ya. Ini banyak deretan, ada tuh tulisan warteg. Apa kita samperin aja? Boleh. Ini Jalan Ciliman ya. Di Jalan Ciliman, Ampera. Saya bersama pacar mau nyamperin di warteg nih. Nggak tahu punya cerita sejak Tegal. Apa yang bisa kita ambil? Ini warteg Jaya. Sing rapi iki ya. Iya. Sarapan ini mungkin. Assalamualaikum. Makan Pak? Enggak. Mau nanya doang. Sampean asli Tegal bukan? Asli. Bapak Tegal juga. Tegalnya di mana? Kamu Tegalin di Sidakaton. Ya, masuk Jakarta tahun berapa? Oh, lama tahun berapa itu sih? 90-an apa ya? 90. Memang sengaja masuk Jakarta buat ngadu nasib. Gitu. Ini aja nasib. Ya. Dan memang orang Tegal tuh banyak nggak sih di daerah Jakarta? Banyak. Itu kerjanya apa orang Tegal? Kalau sih kurang tahu. Tapi mayoritas ya ada yang kerja. Gitu ya. Ya. Swasta. Kalau Bapak ke Mas Mamet tuh ke Jakarta langsung dagang begini? Enggak, ikut karyawan itu. Karyawan apa? Karyawan kayak gini. Pemiliknya Mas Mamet? Bukan. Siapa? Pemiliknya siapa? Sana dong, Cung, Pak siapa namanya? Hotel. Jadi warteg di sini tuh manajemennya bagaimana, Mas? Data. Mungkin sekarang karena warteg juga udah franchise ya. Iya. Jadi siapapun yang punya uang banyak ingin buka warteg ya sekarang udah mudah. Nah, kayak misalnya buka warteg paket 20 juta misalnya. Ya udah itu udah bisa, nggak kayak orang-orang warteg zaman dulu kan nggak Iya. bisa per paket ya. Dulu warteg tuh individual ya. Iya, individual. Pengelola. Sekarang sudah udah dia jadi- bikin kelompok. Iya, Nah gitu. sekarang kalau kita cari warteg yang franchise bener-bener yang mana ya? Ya itu yang namanya mungkin yang lagi ngehits kan sekarang Mamoka atau Karisma itu kan. Karisma. Iya. Di sini nggak ada Karisma ya? Nggak ada. Kayaknya sebelah sana ada. Oke, kita cari Karisma. Di Cikini 1. Ya. Sekarang warteg itu modelnya warnanya orange. Orange, nggak warna biru. Iya, jadi kayak ada ya itu entah mungkin perkembangan ya karena Iya ya. perkembangan sebuah ini jadi yang tadinya individual jadi franchise sekarang. Entah itu mempermudah atau justru menggeser adat yang sudah ada kan kita nggak tahu ya. Iya ya. Makasih. Ya, Ini tempenya loro ya. Wah, banyak juga ya. Banyak. Akeh nemen. Kayak nemen ya. Ini yakin Mas Jaka warung Tegal?
Yakin tadi katanya orang Sumur Panggang ya? Sumur Panggang ya? Iya. Terminal. Mana? Ini kan sambil makan Mas Jaka ya. Jadi gimana sih bisanya Tegal tuh bisa bertahan di Jakarta itu memang karena secara ekonomi menjanjikan apa enggak? Menurut saya memang Jakarta itu kebetulan juga lokasinya dekat ya dengan Tegal ya. Bahkan kalau kita naik kendaraan juga hanya hitungan 4 jam, 7 jam. Dan kenapa rata-rata teman-teman Tegal itu katakanlah mengadu nasib di sini ya memang sentral ya. Jakarta, Batavia itu memang sudah sentralnya orang-orang kita dari dulu. Nah, kalau Jakarta pindah ke Kalimantan, orang Tegal ikut ke sana nggak? Saya rasa karena orang Tegal hampir tersebar di seluruh Indonesia ya, jadi saya rasa kalau untuk pindah sih enggak, tapi mungkin memang karena sudah tersebar. Cuman rata-rata teman-teman yang mungkin di luar pulau itu beralih jadi jual lele misalnya gitu. Jual kayak gitu. Jadi prinsipnya orang Tegal mencari nafkah itu adalah ada gula, ada semut begitu ya. Jadi tergantung, kalau misal di ibu kota yang baru ada gulanya, berarti orang Tegal ke sana ya. Ya. Tapi kalau nggak ada gulanya, apa tetap di Jakarta? Saya rasa tetap di Jakarta. Ya sesuai dengan pembahasan kita kali ini ya, jejak Tegal di Jakarta ya. Bahwa salah satunya adalah kuliner warteg yang ternyata memang sebenarnya kalau kita sebut warteg itu sudah ada dari zaman Mataram pada saat penyerangan gitu. Tapi memang warung nasi atau yang biasa kita sebut dengan lebih terkenal dengan warteg itu pada saat penyerangan ke Mataram Batavia itu memang di sepanjang Tegal, Cirebon sampai Batavia itu sudah banyak orang-orang yang menjajakan nasi untuk para pasukan-pasukan itu. Itu emang apa ada bukti tertulis atau gimana? Bukti tertulis, ada lumbung-lumbung padi memang pernah tercatat di. Apakah itu memang orang Tegal? Orang Tegal. Pada dasarnya cerita-cerita warteg ini berkembang di Jakarta ya bagian daripada sejarah, dan sejarah inilah menjadi sebuah sejarah yang melengkapi Jakarta sebagai metropolitan. Itu saja. Terima kasih Mas Jaka. Ayo kita makan. Ayo juga makannya apa, Pak? Pego. Namanya rada.